Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh memasuki lagi hari yang baru. Kita bersyukur, berterima kasih kalau kita boleh ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan satu hari lagi yang Tuhan beri kepada kita untuk kita boleh menjalani hari ini. Dan juga kita boleh jalannya di dalam pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu kalau sepanjang malam Engkau sudah berkati kami dalam tidur kami. Bahkan Kau sudah menyediakan berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Dan sebab itu pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dengan kekuatan yang dipulihkan. Dan kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh meraih, mengumpulkan, dan menikmati setiap berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami, bahkan ketika kami tidur sepanjang malam ini. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, kalau kami boleh menikmati terus kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami mau datang, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Hanya Engkaulah yang layak disembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab karena kemurahan-Mu kami ada. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ya kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Kami sembah, kami sembah, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini. Kami bersyukur buat satu hari lagi kemurahan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Aku bersyukur Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau.
Bapa yang mulia, Engkau tunjukkan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kau memelihara kami dengan kemurahan-Mu. Engkau mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih. Sekalipun singa-singa muda dapat merana kelaparan, tapi kami yang mencari Engkau tidak akan kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau Bapa yang berkemurahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu di dalam hidup kami. Diagungkanlah Engkau Yesus Tuhan. Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Engkau Bapa yang setia. Sebab itu hanya kepada-Mu lah hati kami percaya. Hanya kepada-Mu lah kami berharap. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Engkau-lah satu-satunya tempat kami berharap. Engkau-lah satu-satunya pengharapan kami. Engkau-lah satu-satunya sumber damai bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Sungguh pujian ini menjadi pengakuan kami. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Sesuai dengan waktu-Mu. Karena kami percaya Engkau menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktu-Mu. Sebab itu sekalipun terkadang kami sering kali tidak dapat mengerti pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir. Tapi satu hal yang mau kami lakukan, kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu. Bukan hanya sekedar berusaha percaya kepada-Mu yang akan berujung pada rasa kecewa kami. Tapi kami mau sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami memiliki rasa aman di dalam-Mu. Karena kami percaya kepada-Mu. Dan kami tahu kami bisa percaya kepada-Mu ketika kami mengerti dan memahami firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami pagi hari ini untuk lagi mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya menjadi gaya hidup kami. Yaitu kami bertekun di dalam firman-Mu. Hidup dikuasai dan dikendalikan oleh firman-Mu. Karena kami percaya di mana ada kebenaran, maka di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketentraman dan ketenangan. Sungguh biarlah kebenaran firman-Mu ada dalam hidup kami. Menjadi gaya hidup kami. Bukan sekedar kami menghafal dan menguasai ayat-ayat firman. Tapi kami dikuasai oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kemurahan yang Tuhan berikan lagi satu hari bagi kita untuk kita boleh hidup hari ini, boleh menghirup udara segar, kita boleh mengalami kuasa pemulihan yang menyembuhkan hidup kita. Jadi hari-hari ini benar-benar sebuah ungkapan rasa syukur yang setiap hari saya naikkan. Bukan lagi nunggu 1 tahun, waktu ulang tahun kita bersyukur. Tapi setiap hari ketika kita bisa bangun, kita masih bisa bernafas, kita bersyukur. Karena itu adalah kemurahan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus memberikan kita hikmat untuk mengerti, memahami firman. Sehingga kita percaya kepada firman. Sehingga otomatis kita akan lakukan firman Tuhan itu. Nah, hari ini renungan kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-13. Mulai ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Kalau yang kemarin itu dari ayat 44 sampai ayat 46. Di sini ada beberapa perumpamaan yang Yesus berikan tentang kerajaan surga. Nah, jadi berbicara tentang kerajaan surga ini satu hal yang memang sangat-sangat penting untuk kita fahami sebagai anak-anak kerajaan. Kenapa tentang kerajaan surga itu sangat penting bagi kita?
Karena sebenarnya itulah berita yang Yesus bawa. Sejak awal dari Yesus memulai pelayanannya, maka berita atau kabar pertama yang Yesus katakan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bahkan kalau kita baca dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, bahkan sampai setelah Yesus bangkit dari kematian dan selama 40 hari dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya hanya dengan satu tujuan, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi dari hal itu kita tahu betapa pentingnya kita harus mengerti tentang yang namanya kerajaan Allah. Karena sesungguhnya kita adalah anak-anak kerajaan itu. Nah, hari kemarin kita sudah diberi perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang atau seperti mutiara yang indah. Hingga ketika kalau kita menemukan hal itu, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sebelumnya itu nggak akan pernah sebanding. Karena di ayat-ayat itu katakan orang yang menemukan harta yang terpendam itu dia akan sangat bersuka cita. Orang yang menemukan mutiara itu akan sangat bersuka cita dan kemudian dia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu atau membeli mutiara itu. Kenapa sekali lagi? Karena semua masa lalunya itu nggak sebanding dengan apa yang dia dapat ketika dia ada di dalam kerajaan surga. Nah, saya berdoa, saya berharap setiap kita juga mempunyai sikap hati seperti itu, yaitu mengutamakan dan memprioritaskan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Makanya berkaitan dengan hal itu kalau kita ingat lagi tentang Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, di situ tentang hal kekhawatiran. Saya berdoa, saya berharap tidak ada lagi di antara kita yang hidup dalam kekhawatiran, apalagi hanya berbicara mengenai hal-hal kebutuhan keperluan tubuh. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang tahu kita butuh semua itu. Makan, minum, pakai. Dan mungkin kalau disuruh menambahkan daftar, Bapak Ibu bisa lebih banyak menambahkan daftar. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap hari-hari ini, ketika kebenaran firman Tuhan kita pahami dan kebenaran itu memerdekakan hidup kita, maka hati kita bukan lagi hati yang fokus kepada perkara-perkara duniawi. Sekali lagi bukan berarti kita nggak usah kerja Bapak Ibu, enggak, bukan itu. Tapi ini bicara tentang sikap hati. Pertanyaannya sederhana, renungan sederhana. Engkau bekerja itu karena apa? Karena mau cari uang, karena takut nggak punya uang, atau engkau mau melalui pekerjaanmu itu Bapa dipermuliakan. Nah, semua kembali kepada sikap hati kita. Berbicara tentang uang, cinta akan uang kan saya sudah sering mengajar. Ada orang yang gila-gilaan kerja, workaholic. Kenapa? Karena dia mau berusaha mendapatkan banyak uang. Karena dia pikir kalau nggak ada uang dia akan susah. Karena dia punya prinsip uang itu memang nggak segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Makanya ujungnya dia cari uang. Nah, makanya hati-hati dengan kata-kata dunia yang sepertinya bijak. Tapi menjebak. Nah, tapi kita lihat dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan. Ketika kita menemukan kerajaan itu, wow. Kita akan mengalami banyak perkara yang besar. Karena jangan sampai kita juga menjadi seperti anak sulung. Ada tinggal di rumah Bapa, tapi dia nggak merasa menjadi anak Bapa. Dia hanya menjadi di bawah budak lagi mungkin.
karena dia tidak berani menggunakan seluruh fasilitas yang ada di dalam rumah bapaknya. Padahal bapaknya bilang, loh, bukankah engkau ada bersama-sama dengan aku, semua milikku adalah milikmu. Nah, artinya kalau kita sampai mengalami kerajaan Allah, bukankah semua kerajaan Allah itu bisa kita nikmati? Yaitu tentang kebenaran, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kuasa. Harusnya itu kita alami dalam hidup kita. Tetapi berapa banyak orang-orang bahkan yang menamakan dirinya Kristen kehilangan kebenaran, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kuasa Tuhan karena mengejar harta itu sendiri. Tapi biarlah melalui renungan firman Tuhan kita hari-hari ini, kita benar-benar ngerti tentang kerajaan Allah. Dan saya berdoa berharap sekali lagi, setiap kita adalah orang-orang yang sudah menemukan harta di ladang yang terpendam itu. Kita semua adalah orang-orang yang sudah menemukan mutiara yang sangat indah itu, sehingga itu yang membuat kita antusias, bergairah, dimanapun, kapanpun kita memberitakan tentang kerajaan surga. Kemarin saya ketemu dengan satu anak muda yang belum percaya. Dalam perjalanan lebih kurang 3 jam pergi pulang, dan di kebun sekitar 1,5 jam. Saya beritakan tentang Injil. Itu kita memberitakan kabar baik dengan cara yang baik. Sekalipun dia punya prinsip apa, bahkan sejak mama saya meninggal, saya udah nggak mau pusing lagi lah Pak, hal-hal seperti itu. Yang penting selama hidup aku berbuat baik. Ya saya bilang oke, betul, nggak salah kok keyakinan kamu harus berbuat baik. Tapi boleh nggak saya menyampaikan keyakinan saya? Memang semua di dunia ini selalu mengajarkan harus berbuat baik untuk masuk surga. Tapi di dalam Yesus, saya katakan, kami ini diselamatkan dulu, punya tiket masuk surga dulu, tapi kemudian kami harus berbuat baik. Sehingga kami berbuat baik, nggak stres. Harus sebaik apa yang aku buat ya? Aduh, kalau pas aku lagi nggak berbuat baik, nanti aku masuk neraka ya. Nggak seperti itu. Saya sudah punya jaminan masuk surga, kemudian saya dengan ringan, saya akan berbuat baik. Tidak dalam ketakutan. Tapi anggaplah sekali lagi saya katakan, kamu tidak mikirkan tentang surga dan neraka. Nggak apa-apa juga, itu kan keyakinan kamu. Tapi bolehkah saya memberikan sebuah pola pikir, seperti yang pernah juga saya sampaikan kepada Ko Andri. Kalau seandainya memang surga neraka itu nggak ada, toh saya juga nggak rugi percaya Yesus hari ini. Karena paling tidak saya jadi orang baik, seperti kamu bilang tadi. Tapi kalau seandainya ternyata surga dan neraka itu ada dan itu kekal selama-lamanya, nah saya sangat untung, saya percaya Yesus. Dan di akhir perjalanan saya cuma ngomong, jadi tolong renungkan apa yang kita obrolin tadi ya. Nah, jadi yuk kita sampaikan Injil Kerajaan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Tentu dengan cara yang baik. Orang-orang yang menemukan harta terpendam, orang-orang yang menemukan mutiara itu, mereka akan sekali lagi punya gairah, antusias untuk memberitakan kerajaan itu sendiri. Nah, jadi saya berdoa Bapak Ibu, coba cek hatinya, apakah sudah menjadi orang-orang yang menemukan harta terpendam, atau masih mikirin harta masa lalu, belum dijual-jual juga. Justru masih mau cari dan tambah harta terus. Kan di perumpamaan katakan, orang yang sudah menemukan harta terpendam itu, orang yang menemukan mutiara itu, justru hartanya dijualnya semua untuk ini. Tapi bukan berarti terus saya nyuruh Bapak Ibu jual harta, seperti yang Yesus pernah ngomong sama seorang anak muda, waktu dia datang, guru yang baik. Wah, kenapa kau katakan aku baik? Dan singkat cerita, akhirnya dia mau mengikuti Yesus, dan Yesus ngomong gini, oke, kalau gitu tinggal satu hal lagi. Karena dia kan ngomong, wah semua sudah aku lakukan. Semua hukum Taurat sudah, sejak muda lagi aku lakukan. Tapi Yesus ngomong, oke, tinggal satu hal lagi kalau begitu.
Kamu pulang, pergi seluruh hartamu, kemudian balik ikut aku. Nah, firman Tuhan dengan jelas kemudian katakan, anak muda itu pergi dengan sedih, karena hartanya banyak. Nah, seringkali harta yang menjerat kita. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap kita menemukan esensi dan tujuan hidup kita. Kita ini sudah ditebus, kita ini sudah jadi miliknya Tuhan, harusnya Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Nah, itu tentang renungan yang kemarin Bapak Ibu. Nah, bicara yang tentang hari ini, dari ayat 47 sampai ayat yang ke-50, itu berbicara perumpamaan kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini ada sebuah kebenaran yang harus kita pahami, dan kita sudah ada di masa itu, yaitu masa akhir zaman, di mana sedang terjadi yang namanya pemisahan, yaitu pemisahan bukan, ini sekali lagi tidak sedang bicara tentang Calvin atau Armen, tidak sedang berbicara sekali selamat tetap selamat atau keselamatan bisa hilang, enggak. Ini tidak bicara tentang itu. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, bahkan seperti Yohanes 1 ayat 29 katakan bahwa sesungguhnya anak domba Allah itu darahnya tercurah sebenarnya untuk seluruh isi dunia. Nah, pukat itu, jala itu menangkap seluruhnya. Tapi begitu dibawa ke pantai, maka akan ada yang namanya pemisahan. Di situ dikatakan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Kalau ayat 49 dijelaskan, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Nah, jadi memang sejak awal, nah ini perhatikan, sejak awal waktu ikan itu ditangkap, memang sudah ada dua jenis itu di dalam jala itu. Jadi bukan kita berpikir, oh mungkin kelamaan di jala, lama-lama sebagian jadi mati, jadi busuk, jadi rusak. Enggak. Tapi memang dari awal ada yang tidak baik dan ada yang baik. Artinya sama seperti kalau bicara tentang antikris, bicara tentang 1 Yohanes pasal 2, bahkan seperti murid Yesus dari 12 orang itu. Memang ada yang dari sejak semula, kata firman Tuhan. Yudas itu nggak percaya. Tapi Yudas ada bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Tapi sejak semula, di dalam Yohanes pasal 6, dikatakan Yudas nggak pernah percaya sama Yesus. Jadi hari ini saya sih berdoa, Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang sejak semula itu adalah orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengaku di mulut, percaya di hati. Karena mengerti sebuah kebenaran firman Tuhan. Makanya semalam di konser saya juga ingatkan lagi waktu saya cerita tentang apa yang saya sampaikan kepada anak muda tadi di mobil. Banyak orang Kristen kan kalau memberitakan Injil awalnya nggak memberitakan kabar baik itu. Yaitu semua manusia berdosa, dengan usahanya nggak mungkin bisa menyelamatkan diri. Satu-satunya cara adalah menerima Yesus. Kenapa? Yesus itu adalah Tuhan yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya menebus hidup kita, dan dia bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, itulah Injil, itulah kabar baik. Tapi kan ada begitu banyak orang Kristen hanya menyampaikan, ya sekali lagi nggak salah untuk awal, tapi masalahnya ada begitu banyak orang Kristen hanya sampai di situ berani menyampaikannya. Ketika ada orang yang nggak percaya Yesus sakit,
Dia ngomong, lu percaya Yesus pasti disembuhkan. Iya, saya percaya Yesus bisa menyembuhkan. Tapi pengenalan dia kepada Yesus nggak boleh hanya stop sebatas tukang menyembuhkan. Atau ketemu kawannya yang bisnisnya lagi bangkrut. Lu percaya Yesus, Tuhan bisa berkati kamu, nanti bisnismu bisa dipulihkan. Ya, Yesus bisa berkati dan pulihkan bisnis yang hancur. Tapi kalau pengenalannya hanya sampai sebatas itu, maka tunggu saja waktunya. Dia akan menjadi orang yang kecewa. Makanya seperti lagu yang kita nyanyikan hari Sabtu yang lalu, yang Ibu Ros nyanyikan minggu lalu, dan itu sangat-sangat memberkati. Kalau kita datang kepada Tuhan, itu karena perkara-perkara yang lain, perkara-perkara apa yang Tuhan bisa buat untuk kita. Wow, ketika Tuhan nggak melakukan dan ketika Tuhan seperti berdiam diri, berapa banyak orang Kristen yang kecewa. Dan itulah jangan-jangan adalah orang-orang yang memang sejak dari semula dia nggak pernah mengalami karya salib. Dia hanya taunya ya seperti pada umumnya, seperti pada umumnya orang beragama, orang melakukan sebuah penyembahan karena mengharapkan sesuatu. Dan iblis memang menawarkan seperti itu. Kalau engkau menyembah aku, maka seluruh kekayaan dunianya aku akan beri. Nah, Tuhan nggak pernah berjanji seperti itu. Yesus, Bapa malah ngomong, aku sudah menyerahkan seluruhnya untuk kamu. Jadi perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi Bapa memberikan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 31 mulai. Jadi hati-hati, walaupun kita ada di satu pukat yang sama, saya berdoa hari-hari ini, karena kitab Daniel katakan di akhir zaman akan ada masa yang namanya masa penyucian, pemurnian, dan saya berdoa, sekali lagi saya berharap ketika masa penyucian, pemurnian, masa pemisahan itu terjadi, kita adalah masuk dalam kelompok ikan yang baik. Kita masuk kelompok orang benar. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sama seperti kitab 1 Yohanes katakan, memang mereka ada di antara kita, tapi tidak termasuk pada kita. Nah, saya sekali lagi berdoa sungguh-sungguh, saya berharap benar-benar setiap kita yang ada di tempat ini khususnya, kita bukan cuman ada di antara kita, tapi Bapak Ibu benar-benar termasuk di dalam kita. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi sekali lagi berbicara tentang kerajaan surga yang digambarkan seperti pukat. Mungkin kita hari ini sama-sama jadi orang Kristen, mungkin kita sama-sama satu komsel, mungkin kita sama-sama satu gereja, kita sama-sama ngomongnya kita percaya Yesus. Tapi wait, tunggu dulu. Akhir zaman akan membuktikan apakah kita orang benar atau hanya orang jahat. Apakah kita orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus kepada karya salib, atau kita hanya orang-orang yang mau memanfaatkan Yesus untuk diri kita sendiri. Tapi sekali lagi saya berdoa, setiap kita adalah orang-orang benar. Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan sekali lagi jangan lupa Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Orang yang menerima anugerah keselamatan, dia akan melakukan kehendak Bapa. Berbuat baik. Nah, oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan hal-hal yang baru melalui kebenaran ini. Boleh sampaikan. Tapi sekali lagi saya berdoa, renungkan hidupmu hari ini. Apakah engkau benar-benar
percaya Yesus, dan dibuktikan dengan hidup bertekun dalam firman, dalam persekutuan, hidup di dalam berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti. Itu salah satu indikasi dan indikator menjadi orang yang tidak pernah kecewa dalam segala keadaan. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Oke, Cica, silakan. Ya aja mau bertanya. Masa penelitian dan penelitian. Suaranya kurang besar ya. Kurang besar. Oke, sudah. Masa penelitian dan pemurnian yang dilakukan Tuhan bagi semua orang itu dilakukan itu pada saat masa anugerah sekarang ini, atau sebenarnya setelah pada masa anugerah ini. Kan pada masa anugerah ini akan lewat ya. Nggak ada, suaraku kecil atau agak kecil dekat ya? Cice. Pada masa penyucian, masa penyucian, Tuhan akan melakukan masa penyucian dan pemurnian kami. Maksudnya itu, Tuhan akan adakan masa-masa itu pada masa anugerah yang sekarang ini pada masa anugerah ya. Anugerah itu berarti kita mendapatkan dengan mudah, dengan hanya percaya, ya kan? Kalau itu masa anugerah ya. Saat ini maksudnya saat setiap orang yang mau percaya, mereka sangat mudah dapat percaya. Maksud saya itu di masa ini juga kah masa penyucian dan pemurnian atau setelah masa anugerah itu? Oh, oke, saya bisa paham. Jadi masa anugerah itu akan tetap berlaku sejak karya salib sampai Yesus datang kali yang kedua. Itu tetap masa anugerah. Nah, tetapi di hari-hari terakhir, di zaman ini, jadi artinya antara masa anugerah yang masih berlaku, tapi di masa yang sama itu juga sedang terjadi pemisahan dan penyaringan. Nah, jadi bukan nanti masa anugerah, nanti stop masa anugerah, baru masuk masa penyaringan. Enggak seperti itu. Jadi masa anugerah itu sejak Yesus disalib, sampai nanti Yesus datang kali kedua itu masih masa anugerah. Makanya ada ayat gini, ada orang yang terakhir dipanggil akan jadi terdahulu, yang terdahulu akan jadi terakhir. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi sejak masa anugerah sampai Yesus datang, anugerah masih tetap ada kesempatan untuk orang percaya dan menerima Yesus. Tapi di waktu yang sama itulah ada penyaringan, penyucian, dan pemurnian. Menunjukkan benar-benar kualitas kita ini orang benar, atau sesungguhnya enggak. Apakah ada begitu banyak yang orang hanya sekedar beragama Kristen? Karena itu tadi mungkin fondasi imannya bukan pada karya salib. Fondasi imannya hanya karena dia tahu, oh Yesus itu menyembuhkan. Yesus itu bisa buat mujizat, Yesus itu buat tolong. Nah, makanya di SPK kan kita diajar, jangan jadikan Yesus itu hanya sebatas juru selamat, tapi harus jadikan dia juru selamat dan Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup satu-satunya. Nah, kalau Yesus hanya dijadikan sekedar juru selamat, tukang menyelamatkan, nanti kalau lagi hutang minta Tuhan selamatkan dari hutangnya, waktu sakit minta. Sekali lagi itu nggak salah, Yesus menyelamatkan kita, iya. Tapi kalau hanya sampai batas itu, nah nggak seperti itu yang Tuhan mau. Nah, ketika menghadapi masa-masa penyucian, pemurnian, penyaringan, nah akan terbukti iman kita ini memang iman yang seperti kita nyanyi, sekalipun Tuhan nggak jawab, sekalipun Tuhan nggak lepaskan, sekalipun Tuhan nggak sembuhkan, itu aku nggak pusing. Yang penting, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Benar-benar orang itu lengketnya kepada pribadinya, bukan kepada apa yang Tuhan bisa buat. Nah, itu akan memisahkan, itu akan membuktikan mengapa ada begitu banyak orang mulai kecewa, ada begitu banyak orang mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Ya itu tadi, sama seperti Yudas, sebenarnya masa anugerahnya sampai kapan? Sampai akhir hidupnya. Sampai malam perjamuan terakhir, Yesus masih memberikan kemurahan bagi Yudas. Tapi sejak awal dan sampai akhir, ternyata dia nggak mau percaya Yesus. Nah, saya berdoa, sekali lagi saya berharap ketika kita ngerti tentang kerajaan ini, kita adalah orang yang benar-benar menemukan harta terpendam itu, menemukan mutiara yang indah itu, dan kita benar-benar percaya kepada Yesus karena karya salibnya. Bukan karena apa yang Yesus bisa buat untuk kita, tapi karena karya salibnya. Sehingga kalaupun Tuhan sepertinya sih, karena hari-hari kan saya sedang mengajar tentang prinsip hubungan. Kita ini harus melepaskan hak, yaitu fokus aja sih kepada kewajiban kita. Karena saya percaya Tuhan akan lebih fokus mengerjakan kewajibannya, menggenapi janji-janji firman. Tapi masalahnya kadang kita ini melakukan sesuatu karena kita mau menuntut Tuhan, itu yang nggak boleh. Contoh ayat tadi yang saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita mau mencari kerajaan Allah karena kita berharap, karena kita menuntut, supaya kita ditambahkan. Itu aja udah salah, Bapak Ibu. Harusnya bagian kita cuma mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, titik, stop. Nah, bagian Tuhan adalah menambah, karena dia yang berjanji. Tapi kita nggak punya hak otak-atik. Tuhan, aku sudah cari loh kerajaan dan kebenaranmu. Mana buktinya? Katanya kau tambahkan. Nah, itu udah salah fatal itu. Nah, tapi masanya banyak orang Kristen kan model seperti itu. Dia pikir dia sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, sehingga dia punya hak untuk menuntut Tuhan. Aku klaim janji firman Tuhan. Nggak usah diklaim Bapak Ibu. Nggak usah dimarahin Tuhan. Kalau engkau lakukan firman Tuhan, otomatis Tuhan genapi janjinya. Nggak usah klaim janji Tuhan, nggak usah. Jangan-jangan nanti kamu bersalah. Klaim janji Tuhan, premi aja kamu nggak bayar, klaim polis. Nggak cocok. Nah, banyak orang Kristen kayak gitu, sok-sok klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, emang lu udah bayar polis, lu sudah lakukan seluruh kehendakku. KO kita Bapak Ibu. Nah, jadi yuk fokus saja sama kasih karunia dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Oke, gitu aja Jaja mungkin. Jadi kalau bicara masa, bersamaan. Yuk silakan Bu Mirianti. Ya, terima kasih, shalom semuanya. Saya dapatnya yang ayat 47 dan 48 itu begini, Pak. Pukat itu dilabuhkan di laut, ya, dan lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, ini mungkin kayak Pak Simon lebih tahu ya, berbagai-bagai jenis ikan. Jadi ikan itu ternyata jenisnya itu macam-macam, ya. Nah, itu adalah manusia. Manusia diberikan Tuhan bermacam-macam suku bangsa, bahasa, ya. Nah, berbagai jenis ikan ini ternyata yang dikhususkan Tuhan itu adalah, dan ayat 48 bagian B ya, mengumpulkan ikan yang baik. Jadi ikan yang baik itu yang bagaimana? Nah, kita mesti belajar mengenai jenis ikan dan ikan yang baik ya. Kalau ikan yang baik itu pasti yang gemuk lah ya. Yang gemuk, yang insangnya itu merah, berarti dia bernafas cukup, makan cukup ya. Nah, ikan yang gemuk itu di laut, sama-sama di laut ini ya, sama-sama di laut. Tapi ada ikan yang nggak berkembang. Ikannya itu tetap aja nggak bisa gemuk dia, padahal jenisnya sama. Ya, sama-sama ikan tenggiri misalnya ya. Yang satu itu bisa gemuk besar gitu. Ya yang satu
itu ikan tenggiri tapi dia gepeng kecil gitu. Itu yang nggak dimau Tuhan. Nah, bagaimana ikan itu bisa jadi ikan baik? Nah, ikan itu makan. Ya, makanannya apa? Nah, kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 48. Itu makanan. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Nah, itulah makanan, ya. Kita sebagai ikan itu makannya seperti firman Tuhan. Juga Tuhan mengatakan, ada kan yang dilakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, itu kehendak Bapa. Ya, kita harus makan roti hidup. Kita harus melakukan kehendak Bapa supaya jadi ikan yang gemuk. Nanti kita dipilih, dimasukkan ke dalam pasu, bukan dibuang. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya ingin membagikan karena sangat-sangat memberkati saya pagi ini. Terima Sangat kasih. penting dan sangat harus kita pahami. Jadi pemisahannya bukan berdasarkan jenisnya. Jadi semua jenis ikan, itu artinya semua suku bangsa seperti Ibu Mirianti, itu Tuhan mau selamatkan. Seperti yang ayat yang dikatakan Yohanes 1 ayat 29. Tapi untuk pemisahannya, itu baik atau tidaknya. Tapi kalau jenisnya semua, Yesus cinta segala bangsa. Nah, ada yang Jawa, yang Chinese, yang Afrika, semua jenis ditangkap. Tapi yuk kita jadi kualitas yang baik. Oke, kita diberkati firman. Dan sekali lagi doa saya, kita adalah orang-orang yang sejak dari semula kita percaya sungguh-sungguh dan sampai akhir di tengah-tengah masa penyucian, pemurnian, penyaringan hari-hari ini. Terujilah iman kita. Kalau kita orang yang sungguh-sungguh nggak pernah kecewa, sekalipun sepertinya daging kita ini habis lenyap, kita tetap percaya kepada Tuhan. Oke, biarlah firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, kami terus bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tangan-Mu yang selalu menopang kami dan menuntun dan membawa kami lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan terus memberikan setiap kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Kami percaya setiap kami yang ada di Zoom pagi hari ini terus ada di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara keluarga kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami beserta cucu-cucu kami juga Tuhan pelihara semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami terus membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah bangsa kami juga menaruh pengharapan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami terus Tuhan bawa di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, Tuhan terus pulihkan ya Tuhan. Kami tahu saat ini pandemi sedang bergejolak di bangsa kami ya Tuhan. Tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan, pertolongan-Mu dan tangan kasih-Mu terus ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga buat perekonomian atas bangsa ini juga Tuhan pulihkan ya Bapa. Biarlah setiap kami masyarakat Indonesia Tuhan, bergotong royong Tuhan terus untuk membangun bangsa ini ya Bapa. Untuk memulihkan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat pemimpin kami, presiden kami, wakilnya, beserta staf menteri dan juga jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan di dalam mereka ya Bapa. Biarlah setiap mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat mamanya Yusuf ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan juga Tuhan memberikan cara yang terbaik Tuhan untuk memulihkan mamanya Yusuf ya Bapa. Tuhan tolong ya Tuhan.
Terima kasih, kami serahkan keluarga Yusuf ke bawah Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan, karena pagi ini Tuhan kami bersama-sama sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Biarlah sebelum kami lakukan aktivitas, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pasukan malaikat-Mu yang Kau utus untuk memagari kami. Baik kesehatan, kekuatan dari segala sakit, penyakit, virus apapun. Kami percaya darah-Mu yang berkuasa itu akan menolong kami, akan memberi kedamaian, kelepasan, semua kami menjadi sehat sempurna Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.